Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipa Puspita sebagai moderator, Ilham sebagai penyaji 1, Mesyari sebagai penyaji 2, dan Rahma sebagai penyaji 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Anatomi Sistem Pencernaan atau digestif. Yang pertama akan dibacakan oleh Ilham. Pengertian: sistem pencernaan digestif adalah sistem organ yang terdiri dari usus, hati, dan pankreas, berfungsi untuk mengatur pencernaan makanan. Yang pertama, mulut. Makanan masuk ke saluran pencernaan melalui mulut. Gigi yang memotong-motong makanan menjadi kecil. Makanan yang disimpan dalam air liur yang mengandung enzim. Yang kedua, kerongkongan esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristalik untuk mendorong makanan ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung memiliki fungsi untuk mengaduk dan menggiling makanan. Yang keempat, usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi pada berupa pasta di lambung selanjutnya didorong ke sistem pencernaan makanan pada manusia berikutnya, yaitu usus besar. Yang kelima, usus besar. Di dalam usus besar akan terjadi proses absorpsi air, pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli, dan pembentukan vitamin K. Yang keenam, anus, tempat mengeluarkannya kotoran. Yang ketujuh, hati. Dalam sistem pencernaan, hati menghasilkan empedu yang membantu pencernaan lemak dan minyak. Yang kedelapan, kantung empedu. Kantung empedu adalah tempat penyimpanan dan konsentrasi empedu. Yang kesembilan, pankreas, mengeluarkan enzim yang berfungsi untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan yang dikonsumsi. Dan untuk yang ke-10, usus buntu, memproduksi dan menyimpan mikroba yang baik bagi usus manusia. Gejala pada sistem pencernaan. 1. Diare. Dikatakan mengalami diare saat frekuensi buang air besar BAB lebih dari 3 kali per hari dengan tekstur feses yang encer. Gejala diare juga dapat disertai dengan rasa ingin segera BAB, muntah, mual, sakit perut melilit, atau perut terasa tidak nyaman. Diare merupakan penyakit umum yang mudah diobati, namun kondisinya bisa semakin parah bila tidak ditangani dengan baik. Diare yang parah dapat mengakibatkan demam, turunnya berat badan, dan feses berdarah. Diare parah juga dapat menyebabkan dehidrasi dan kehilangan nutrisi. 2. Sembelit. Bisa dikatakan sembelit konstipasi apabila frekuensi BAB tiba-tiba lebih jarang atau lebih sulit dari biasanya. Sembelit dapat disebabkan oleh perubahan pola atau asupan nutrisi yang dimakan. Beberapa faktor penyebab sembelit kemungkinan adalah beberapa hal berikut. Yang poin pertama, kebanyakan minum susu. Poin kedua, kurang makan serat. Poin ketiga, tidak aktif bergerak. Poin keempat, kurang minum air. Dan poin kelima, sedang menggunakan obat antasida yang mengandung kalsium atau aluminium. Dan untuk yang keenam, sedang stres. Sembelit bukan termasuk gangguan sistem pencernaan yang serius, tetapi menimbulkan rasa tidak nyaman. Sembelit dapat dicegah dan diobati dengan makan makanan berserat seperti pepaya atau sayuran hijau, minuman air mineral yang banyak, dan berolahraga. 3. Ambien. Ambien atau wasir adalah peradangan dan pembekakan pada pembuluh darah di lubang anus. Penyebab dari wasir adalah sembelit yang sangat parah karena harus mengejan terlalu keras dan lama.
serta kurang makanan berserat. Hal yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan sistem pencernaan ini adalah dengan makanan yang banyak serat, minum air yang banyak, dan berolahraga. Yang keempat, gastritis. Gastritis adalah kondisi peradangan dan iritasi yang menyebabkan pengikisan lapisan dinding lambung akibat kelebihan asam lambung, muntah kronis, stres, dan penggunaan obat anti radang jangka panjang dapat memicu penyakit pencernaan ini. Infeksi bakteri H. pylori dan virus juga dapat menyebabkan gastritis. Gejala dari gastritis pada umumnya mual, muntah, perut kembung, sakit perut, kurang nafsu makan, perut terasa terbakar di antara waktu makan atau pada malam hari. Yang kelima, radang usus buntu. Radang usus atau appendicitis adalah penyakit pencernaan yang ditandai dengan peradangan pada appendix atau usus buntu. Hal ini disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, atau karena infeksi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Meisyari. Gejala dari gangguan sistem pencernaan ini meliputi nyeri di sekitar pusar, mual, muntah, demam, susah kentut, nyeri saat kencing, perut kram, tidak nafsu makan. Untuk mengobatinya diperlukan operasi untuk mengangkat usus buntu. Appendicitis yang dibiarkan justru berbahaya karena dapat pecah dan menyebabkan peritonitis, yaitu infeksi pada serabut rongga perut. Yang keenam adalah divertikulitis. Divertikula adalah kantong-kantong kecil yang dapat terbentuk di sepanjang saluran pencernaan. Kantong-kantong ini sering ditemukan di usus besar. Ketika kantong meradang atau terinfeksi, maka kondisi ini disebut sebagai divertikulitis. Divertikulitis sering ditemukan terutama pada orang di atas usia 40 tahun dan jarang menimbulkan keluhan. Gejalanya yaitu pendarahan pada rektum, demam, sakit perut, perut kembung, diare atau semberit, muntah dan mual. Obesitas dan kurang makan serat dapat menjadi faktor risiko divertikulitis. Maka untuk mengatasi gangguan sistem pencernaan, divertikulosis bisa mengonsumsi makanan berserat. Yang ketujuh, pencernaan yang ditandai dengan bentukan endapan keras seperti batu empedu. Batu ini terbentuk dari kelebihan kolesterol atau zat sisa yang mengkristal saat panca kosong dengan baik. Batu empedu mungkin memunculkan gejala nyeri di perut bagian kanan atas. Nyeri ini muncul saat batu empedu menghalangi saluran yang menyambungkan kandung empedu dengan usus. Batu empedu disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik, berat badan, masalah pada kandung empedu, dan pola makan buruk. Yang kedelapan, jaundice atau biasa dikenal sebagai penyakit kuning adalah gangguan yang menyerang sistem pencernaan di hati. Gangguan proses pencernaan di hati atau liver dapat menyebabkan tubuh mengalami kelebihan zat bilirubin. Bilirubin adalah sisa pecahan sel darah yang diproses oleh hati untuk disalurkan ke sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Apabila
Apabila liver atau organ rusak, bilirubin bisa bocor masuk ke jaringan tubuh yang lain. Inilah yang kadang menyebabkan kuning dan bagian putih mata penderita jaundice berwarna kekuningan. Beberapa gejala lain selain kulit dan mata berwarna kuning adalah feses berwarna kuning atau putih pucat, urin berwarna gerak, dan rasa gatal di seluruh badan. Selanjutnya nomor 9, irritable bowel syndrome atau biasa disingkat IBS adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus besar. Tanda dan gejala dari penyakit pencernaan ini termasuk kram, sakit perut, kembung, diare, dan sembuhnya. Penyebabnya belum diketahui pasti. Kemungkinan gangguan sistem pencernaan ini disebabkan oleh usus besar yang terlalu sensitif atau masalah pada sistem kekebalan tubuh. IBS umum dipicu oleh beberapa faktor, seperti kontraksi otot usus yang terlalu kuat dan lama sehingga menyebabkan gas, perut, kembung, dan diare, dan kontraksi otot usus lemah sehingga memperlambat jalannya makanan di dalam usus dan menyebabkan feses kering dan mengarak. Peradangan di usus, kelainan sistem saraf di sistem pencernaan dapat disebabkan karena koordinasi penyampaian sinyal yang buruk antara otak dan usus. Alhasil, sistem pencernaan jadi bereaksi berlebihan dan mengakibatkan beberapa gejala IBS seperti perut kembung atau sembelit. Untuk mengatasinya, caranya dengan mengatur pola makan, gaya hidup, dan menghindari stres. IBS adalah kondisi kronis yang harus dikelola untuk mengobatinya. Yang ke-10, intoleransi laktosa adalah gangguan sistem pencernaan yang terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah gula alami yang disebut sebagai laktosa. Laktosa dapat ditemukan di makanan dan minuman yang mengandung susu seperti yogurt dan susu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Ketika penyakit pencernaan ini terjadi, laktosa yang tidak bisa dicerna akan masuk ke usus besar. Bakteri di usus besar akan berinteraksi dengan laktosa sehingga menyebabkan gejala seperti kembung dan diare. 11. Dispepsia atau MAS. Dispepsia adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit bulu hati. MAS atau dispepsia itu sendiri bukan penyakit, melainkan kumpulan gejala gangguan pencernaan, gaya hidup dan pola makan yang buruk, obat-obatan, hingga masalah kesehatan tertentu dapat menyebabkan kondisi ini. Gejala MAS atau dispepsia antara lain kembung, mual, tersendawa, dada bawah atau perut bagian atas rasanya tidak nyaman. Gejala ini bisa terjadi setelah makan atau minum sesuatu. Untuk mengatasi MAS, dokter dapat memberikan beberapa resep obat, anjuran makanan yang sesuai dengan kondisi pencernaan, dan juga terapi psikologi. Yang ke-12 itu penyakit hati. Organ liver atau hati berfungsi penting untuk mencerna makanan dan memeriksakan tubuh dari dehidrasi. Penyakit yang menyerang sistem pencernaan hati dan dapat disebabkan karena keturunan atau genetik. Selain itu, virus dan konsumsi alkohol berlebih juga dapat menjadi penyebabnya. Tanda dan gejala penyakit hati antara lain kulit dan mata yang tampak keturunan, akibat jaundice, perut terasa nyeri dan bengkak, bengkak di kaki dan sebelah kaki, kulit gatal, warna ungu gelap, warna
Setelah mempelajari penyakit yang ada di sistem pencernaan, maka tips menjaga sistem pencernaan yaitu 1. Mengonsumsi lemak sehat. Lemak sehat dapat menjadi sumber energi yang cukup melimpah. Lemak sehat didapatkan dari buah-buahan seperti alpukat dan beberapa biji-bijian. Selain itu, ada beberapa pilihan ikan berlemak dengan mengandung asam lemak omega 3 seperti salmon dan tuna yang bisa dikonsumsi untuk menjaga sistem pencernaan. 2. Konsumsi real food. Membiasakan untuk memasak sendiri, mengatur jenis nutrisi yang masuk, dan mengonsumsi real food. Selama ini, pilihan makanan di luar rumah sering menggunakan makanan olahan, makanan buatan, dan bahan pengawet. Bahan yang tidak alami itu akan membebani pencernaan sehingga gangguan akan sering terjadi. 3. Penuhi kebutuhan air harian. Sebisa mungkin harus memenuhi kebutuhan air harian, sebab membutuhkan air harian akan membuat pencernaan berfungsi dengan baik. Fases yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih lunak, sehingga tidak mengalami sembelit. Sembelit terjadi akibat kurangnya cairan tubuh. Konsumsilah 8 gelas air atau 2 liter air setiap harinya untuk kesehatan pencernaan. 4. Perbanyak makanan berserat. Mengonsumsi makanan berserat seperti sayur hijau, buah, dan beberapa jenis biji-bijian. Serat yang masuk akan membuat lebih kenyang dan juga tidak kembung. Dengan begitu pun, sakit saat akan buang air besar akibat sembelit akan terhindari. 5. Kendalikan stres. Saat tubuh mengalami stres, kortisol akan dihasilkan dalam jumlah yang besar. Hormon itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan, sehingga sembelit, mual, dan diare pun dapat terjadi. Stres yang berlebih juga akan membuat pola makan yang buruk. Saat stres, kebanyakan orang sering tidak dapat mengontrol apa yang dikonsumsinya. Lambung pun akan mengalami gangguan akibat pola makan yang buruk. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.